Yo, apa kabar? Kali ini aku berada di salah satu hotel terbengkalai yang ada di daerah Tuban ya. Jadi hotel ini ditinggalkan pada tahun 2018 dan di tahun 2015-an atau 2017-an aku kurang tahu pasti. Tempat ini pernah ditemukan jenazah perempuan dalam keadaan meninggal dunia di kamar nomor 25 karena dibunuh oleh salah satu pelanggannya, dan ditemukan keesokan harinya oleh salah satu resepsionis yang ada di hotel tersebut. Menurut mitos, sering terlihat kuntilanak, pocong, bahkan arwah dari perempuan tersebut. Dan mari kita eksplor ke sana. Dan bisa kalian lihat, ini adalah salah satu kamar yang paling mewah ya di antara hotel ini. Dan ini ada tulisannya Wisma L ya. Dan ini kalau kita lihat ya, dari sepanjang banyaknya kamar yang ada di sini, itu gagang pintunya itu dihilangkan semua agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam ya. Dan terlihat di dalamnya itu masih ada kursi serta meja. Bahkan ada beberapa ruangan ya, ada sapu menggantung di situ juga. Oke, coba kita eksplor ke sebelah sana. Dan di tahun 2015-an atau 2017 aku kurang tahu pasti, itu pernah ditemukannya perempuan meninggoy di dalam salah satu kamar, di kamar nomor 25, yang ditemukan oleh resepsionis salah satu hotel ini di keesokan harinya. Menurut rumor, meninggalnya karena dibunuh oleh salah satu pelanggannya karena tidak bisa membayar, dan akhirnya dibunuhnya dengan cara dibekap memakai bantal. Sungguh tragis ya. Dan untuk kamarnya seperti ini, hanya mempunyai satu lantai doang, dan ini membentuk letter O. Bisa kita lihat ya. Di sini adalah ruang resepsionisnya dan kamar. Kita bisa cek dari sini satu persatu. Oke. Sangat nyeremin sekali ya untuk tempatnya. Dan di area tengah sini hanya ada halaman luas dengan berbagai pohon mangga yang sangat besar-besar sekali ya. Oh my god. Di sini ada kamar BX18, ada BX17 dan seterusnya. Kemungkinan ini di angka puluhan. Mungkin ini adalah 16 ya. Oke, coba kita lihat di dalamnya di kamar 16 ini isinya apa. Dan pasti kita lihat di sini gagang pintunya juga udah nggak ada ya. Dan memang sengaja dicopot seperti itu. Oke, kita coba lihat melalui jendela sini ya. Hanya ada horden, dan ini ada gantungan baju, dan di situ ada kodok ngorek-ngorek pinggir kali, teo teblung ya. Dan masih ada beberapa kayak tong sampah, dan bagian atapnya udah mulai jebol ya. Oke, kita coba ke area belakang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, la ilaha illallah. Kaget bejir ya. Ini aku udah mulai agak soft spoken loh, masih tetap aja kaget ya. Oke, kita coba cek di area kamar nomor 25, yang dimana di tempat itu ditemukannya jenazah perempuan dalam keadaan meninggoy ya, dengan cara dibekap memakai bantal. Dan ditemukan di keesokan harinya atau siang harinya pada saat resepsionis tersebut mengecek untuk check out ya. Dan bisa dipastikan sebenarnya hotel ini adalah hotel melati ya. Oke, ini jujur ya, auranya mulai merinding sekali karena ini udah sekitar jam 2 malam. Kita coba ke sana. Dan itu dia kamar nomor 25 ya cuy. Oke.
Ini dia kamar nomor 25. Kita coba cek ke dalam, ada suara. Dan di sini aku sendirian cuy, nggak ada siapa-siapa. Coba kita cek ke dalam ya. Dan begini kondisinya di kamar nomor 25. Masih ada sofa, dan di situ juga ada gantungan baju, meja, serta keadaan atapnya udah mulai jebol ya. Udah jebol sekali. Dan itu ada horden berwarna merah. Oke, kita coba cek di bagian belakang sana ya cuy. Ini sih yang serem ini bukan demitnya cuy. Yang serem ini ular ya. Karena ini lokasinya nih semak-semaknya begini banget gitu loh. Oke. Kita coba cek-cek ke sana. Barangkali kita akan menemukan sesuatu ya. Mungkin teman-teman kita coba memakai lighting warna hijau, karena biasanya kalau memakai lighting warna hijau itu auranya akan beda ya. Wait. Dan ini sekarang kita memakai lighting warna hijau. Bisa kalian lihat auranya makin jauh lebih mistis. Kalau ke bagian sana itu gambarnya agak pecah ya, tapi kalau bagian sini itu lebih jelas. Coba kita cek ke dalam sana, apakah ada sesuatu. Dan ini kakaknya nakutin banget ya. Mungkin teman-teman yang nonton video ini kalian bisa ngelihat apakah ada penampakan di area sana ya. Halo? Halo? Ada orang? Coba kita terangin pakai senter. Dan di area situ ada beberapa kamar yang kebuka ya pintunya. Coba nanti kita cek di area sana, dan kita akan melakukan uji nyali di bagian sana ya cuy. Dan ini area musola sepertinya. Oke. Kita akan mencoba mengecek di area depan situ. Mungkin kita akan lewatinya sebelah sana ya. Karena ini jujur semaknya nakutin banget. Dan ini anjir, gua kira penampakan. Oh, horden. Mata nih. Oke. Gua akan menyingkir karena di situ ada tokek, guys. Gua sangat takut tokek. Iya, mata nih tokek ngorek pinggir kali. Iya loh. Saya nggak aman di sebelah situ. Mungkin saya akan pindah di sebelah sini ya, coy. Ini saya akan lihat-lihat bawah juga ini, karena takut ada yang melata. Iya loh. Oh kalah. Dan bisa kalian lihat tempatnya begini ya, spooky banget cuy. Oh my god. Ini area belakang ya. Jadi memang kamarnya itu bentuknya begini cuy, letter O. Di sebelah sana juga ada kamar juga. Oke, kita coba cek di area kamar sini sambil melakukan uji nyali beberapa menit ya, dengan menggunakan Ovilus. Kita coba bertanya-tanya dengan memakai alat, apakah ada interaksi kalau kita pakai Ovilus di salah satu kamar yang ada di sini ya cuy. Oke. Dan kita coba memakai lighting warna hijau. Untuk senter aku matiin ya. Oke. Kita akan masuk di sini, di salah satu kamar yang mungkin agak lumayan cukup mewah ya. Dan di sini ada toilet. Lalu di sini ada, mungkin ini adalah kamar ya, karena di sini ada meja rias, serta di sini adalah pintu depan. Jadi pintunya seperti connecting ya.
connecting antara ke depan dan ke belakang. Oke, kita akan mencoba melakukan sesi uji nyali di sini. Bukan uji nyali sih ya. Lebih tepatnya kita akan mencoba memakai Ovilus untuk berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini ya. Oke. Oke. Di sini aku akan mencoba untuk melakukan interaksi dengan Ovilus, tapi sebelumnya ya, aku akan bakar 3 dupa di sini ya. Oke. Oke, 3 dupa udah kita nyalakan dan kita akan menaruh di sini biar enak ya, nggak begitu megangin. Dan kita akan mencoba berinteraksi memakai Ovilus ya. Ini nanti aku cepetin. Halo? Bisakah kamu mendengarkan saya? Bisakah kamu berinteraksi dengan saya? Siapa namamu? Bisakah kamu memberikan sebuah nama? Rasional. Rasional. Apa yang dimaksud dengan rasional? Bisakah kamu memberikan saya sebuah nama? Atau mungkin, apakah kamu penunggu yang ada di sini? Aku pergi. Aku pergi. Pergi kemana? Kita coba selama 2 menit ya. Halo? Hai. Ini jujur. Kadang-kadang aku pergi, kadang-kadang. Berarti kadang-kadang kamu berada di sini dan kadang-kadang kamu pergi. Karena memang di depan dari lokasi ini itu pantai, guys, ya. Ini jujur, yang aku rasain auranya beda ya. Agak nyeremin banget. Hai. Biarkan aku. Biarkan untuk apa? Oke, 1 menit lagi ya. Siapa? Halo? Anjir, kaget gua. Ada suara, kayak suara geseran ya. Nyalakan. Udah. Ini merinding banget. Kita lanjut aja eksplornya ya. Sumpah, ini merinding banget ya. Aku mau lanjutin aja eksplornya. Anjir lah. Dan ini dupa masih kita nyalakan di sini ya. Dupa masih kita nyalakan di sini tanpa kita matikan. Siapa tahu nanti interaksinya makin jostis ya. Tapi aman. Ini nggak akan kebakar ya, karena itu nanti batasnya sampai situ. Atau mungkin. Halo? Karena aku ngerasa di area depan situ, area musola situ ya, itu kayak ada yang berdiri tadi pada saat aku nggak pakai penerangan ya, pada saat kita mencoba berinteraksi dengan Ovilus. Oke. Kita cek sebelah sana.
Dan ini ada beberapa kamar yang masih kebuka. Dan untuk di yang area sana ini ketutup semua ya, nggak bisa kebuka ataupun dikunci. Siapa anjir? Kayak ada ini ya, kayak ada suara-suara tadi. Mungkin aku halu kali ya. Oke. Lalu aku mau benerin kamera. Oke. Sini juga ada. Kita coba area ke depan sana. Di sini ada kolam ya. Dan ini sepertinya kolam ikan biasa. Dan di bagian sini ini sepertinya ruang resepsionisnya ya. Setiap aku explore memakai lighting hijau, ada suara. Oke, perasaanku udah mulai halu-halu ya sekarang ya. Setiap aku melakukan eksplorasi memakai lighting hijau, ini jujur ya, auranya makin berasa dan eksistensinya kayak berada di sekitar kita ya. Atau mungkin dari pengaruh lightingnya mungkin, atau mungkin karena aku kurang tahu pasti. Yang jelas menyeramkan ya kalau pakai lighting hijau. Kayak ada yang ngintip tadi ya. Anjir, udah mulai halu aku di sini ya cuy. Di bagian situ juga kamar sama ya, sama seperti hal-hal yang ada di sini ya. Dan di sini juga kamar-kamar yang agak VIP dengan beberapa fasilitasnya, tapi memang udah pada kosong semua, entah dijarah entah bagaimana. Cuma yang di bangunan sini ada kucing, cuy. Hah? Lah, kucing siapa tuh? Cuma untuk area bangunan ini itu lebih kokoh ya dibandingkan yang lainnya sekitar sana ya. Dan di sini itu kalau nggak salah area toilet. Coba kita cek salah satu kamar yang ada di sini ya cuy, dengan menggunakan lighting hijau. Oke, kita matikan dulu. Dan ini kita coba buka. Jadi kurang lebihnya untuk tempat yang VIP banget itu seperti ini. Lebih besar dan lebih mewah. Bangunannya juga lumayan kokoh karena nggak ada kerusakan sama sekali. Itu bagian atasnya plafonnya seperti itu. Dan ini mungkin ruangan kamar. Lalu di sini adalah ruang tamunya ya. Tuh, cuma ada satu kursi doang. Dan seperti biasa banyak pintu-pintu yang memang engselnya dicopot ya. Oke. Kita coba cek area kamar mandinya. Ini toilet. Dan untuk area kamar mandinya itu seperti ini ya. Lumayan menyeramkan. Di sini ada 3 bilik dan ada wastafel serta ada urinoir ya, 2 sini. Dan ini WC 1 dan yang lainnya toilet biasa seperti itu cuy. Oke, kita akan kembali ke depan dan eksplorasi kita selesai di lokasi hotel terbengkalai
yang ada di daerah Tuban. Mungkin teman-teman semua ada yang tahu lokasi ini di mana dan pernah ada kejadian menyeramkan apa di sini, atau mungkin ada yang pernah nginep di sini. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe kalau kalian suka dengan tampilanku yang baru seperti ini. Dan nantikan eksplorasi kita di lokasi-lokasi berikutnya. Bye-bye.